فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Masih membahas hadis Umdatul Ahkam tentang apa? Yang masalah hak tetangga itu ya. Baik. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah wa dhahabal Imam Ahmad wa Ishaq wa ahlul hadis ila wujubi badlil jidar li sahibil khashab. Imam Ahmad juga Ishaq bin Rahawai dan para ahli hadis berpendapat wajibnya kita, tentunya sesuai kemampuan, untuk menyerahkan dinding kita kepada pemilik kayu itu. Menyerahkan nggak harus apa dibungkus rapi bawa pulang ke rumah ke sana, bukan. Tapi apa? Ketika pemilik kayu minta izin untuk meletakkan kayu di dinding itu, nggak apa, ambil aja. Yaitu apa? Ambil sesuai keperluan. Ma'ahajatil jari ilaih, ketika tetangganya memang berhajat untuk meletakkan kayu di situ atau menanam kayu di situ, dengan syarat yang telah dilewati tanpa mendolimi pemiliknya. Wa qillatil dharari ala sahibil jidar, dan pemilik dinding tidak terkena bahaya. Wa ijbarihi ala dzalik, dan para ulama ini berpendapat pemerintah boleh memaksa tetangganya tadi untuk melakukan itu. Untuk apa? Mengizinkan tetangga yang satunya meletakkan kayu tadi, karena Nabi yang melarang untuk melarang. Berarti apa? Ketika ada tetangga melarang, maka pemerintah berhak untuk memaksa ketika orang yang perlu letakkan kayu itu ingin meletakkan kayu. Tayyib ma'alim tina, ketika pemilik dinding tidak mau mengizinkan. Wa qala bihadzal qaul ba'dul malikiyah. Sebagian malikiyah juga memiliki pendapat ini sesuai dengan dhahir hadisnya. Wa huwa qaulun li Abi Hanifah. Ini juga satu pendapat dari Abu Hanifah. Abu Hanifah punya pendapat lain juga. Wa madhhabus Syafi'i fil qadim. Dan ini pendapat Syafi'i juga ketika beliau belum pindah dari Irak ke Mesir, itu pendapat lama. Pendapat baru beliau ternyata memilih yang lain. Wa dalilu ala dzalika ma ya'ti. Dalil yang mendukung ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, zahiru hadzal hadis. Zahir dari hadis ini alladzi ma'ana, ya, bersama kita, hadis Abi Hurairah itu, sampai Abu Hurairah bengang pada sebagian muridnya itu. Fa innahu warada bi sighatin nahi. Karena hadis ini datang dengan pola pelarangan. Pelarangan yang diperkuat dengan apa? Taukid di situ. Larangan untuk melarang. Wan nahyu yaqtadi tahrim, dan pelarangan itu menuntut adanya pengharaman. Wa idza kana al-man'u haraman, berarti apabila pelarangan tetangga itu hukumnya haram, yaitu haram untuk melarang, fa innal badzla wajib, berarti mengizinkan tetangga meletakkan kayu tadi adalah wajib. Baik, dalil kedua, yaitu hujjah yang kedua, Abu Hurairah alladzi rawal hadis istankara adamal akhdhi bih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini mengingkari ketika para muridnya tidak mau mengambil hadis ini. Wa tawa'ada ala dzalik. Abu Hurairah sampai mengancam muridnya untuk apa? Tetap mengambil hadis ini, jangan menentang hadis ini. Jangan apa? Menolak hadis ini. Wa hadza yaqtadi fahmahu li wujubil badli wa tahrimil mana'. Ini berarti case ini, cerita ini menuntut bahwasanya memang Abu Hurairah memahami ini adalah wajib. Untuk apa? Memberikan izin kepada tetangga tadi dan haramnya untuk melarang. Wa rawil hadis a'rafu bi makna. Orang yang meriwayatkan hadis tadi lebih tahu tentang maknanya daripada orang yang menerima hadis. Ini salah satu metode tarjih dari 40 sekian metode tarjih. Bukan satu-satunya. Cuma sebagian ulama mengatakan seperti itu. Walaupun ini tidak selalu, bahwasanya yang meriwayatkan hadis pasti lebih tahu. Kenapa? Karena Nabi telah mengatakan farubba sami'in aul farubba apa itu? Farubba al-muballaq afqah minal muballigh. Boleh jadi yang diberi hadis lebih faqih daripada yang menyampaikan hadis. Baik. Hadis siapa itu? Siapa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Rubba muballighin aula
au amin sami. Boleh jadi yang diberi hadis justru lebih paham daripada yang mendengar langsung dari saya. Tapi ini salah satu metode pentarjihan. Memang. Yang ketiga, warada mithlu hadhil qadhiyah fi zamani Umar. Kes seperti ini pernah terjadi di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Faqad rawa Malik bi sanadin sahih. Imam Malik meriwayatkan dengan sanad yang sahih, anna Dhahak ibn Khalifah sa'alahu Muhammad ibn Maslamah. Dhahak bin Khalifah ditanya oleh Muhammad bin Maslamah, diminta oleh Muhammad bin Maslamah. Wallahu alam kalau ini Muhammad bin Maslamah di zaman Nabi, ini Ansori, sahabat. An yasuqa khalijan lah, untuk apa? Untuk menggiring, untuk apa istilahnya itu? Ya menggiring ya. Khalij, cuma nggak tahu ini apa arti khalij. Khalid yang ma'ruf dalam teluk, tapi jelas bukan itu yang dimaksudkan. Fa yujrihi fi, boleh jadi teluk ini terkait dengan air, mungkin apa? Saluran air. Lalu apa? Beliau mengalirkan saluran tadi, mungkin semacam longkang atau apa, fi ardi Muhammad bin Maslamah, di tanah Muhammad bin Maslamah. Famtana, ternyata Ad-Dhahak bin Khalifah tidak mau itu, tidak mau untuk apa? Mengalirkan saluran tadi. Fakallamahu Umar fi dzalik fa'aba. Lalu beliau mengajak bicara Umar tentang masalah ini, ternyata fakallamahu Umar. Lalu Umar mengajak bicara Dhahak bin Khalifah untuk apa? Untuk mengizinkan pengaliran air. Betul. Dibahas oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni cerita ini. Yaitu apa? Tanah Dhahak bin Khalifah itu lebih dekat dengan saluran air yang besar. Sementara tanah Muhammad bin Maslamah perlu air. Cuma agar longkang itu sampai ke Muhammad bin Maslamah, perlu longkangnya itu mengalir melewati tanah Dhahak bin Khalifah. Ternyata Dhahak bin Khalifah tak mau. Kalau Anda ingin membuat longkang juga, pusing saja, biar baru sampai ke tanah Anda. Cuma ini jelas merugikan, harus membuat saluran panjang sekali. Baik. Padahal ini tetangga, kenapa tidak mengizinkan? Baik, maka Umar kemudian sebagai Amirul Mukminin memerintahkan Dhahak untuk memenuhi permintaan tetangganya tadi, mengizinkan agar saluran air melewati tanah dia. Fa'aba, tetap tidak mau juga. Faqal, maka Umar, wallahi la yamurranna bihi au ala batnik. Demi Allah, aliran air tadi akan melewati tanahmu atau lewat perutmu. Umar sekalian. Walam yu'lam li Umar mukhalifun fi hadhil qadhiyah minas sahabah. Dan tidak diketahui Umar memiliki penentang dalam penyelisih dalam case ini dari kalangan sahabat, yaitu tidak diketahui adanya sahabat yang menyelisihi pendapat Umar tadi, fatwa Umar. Fakanat tifaqan minhum ala dzalik. Maka ini menjadi kesepakatan para sahabat tentang masalah itu. Kalau Dhahak bin Khalifah tak tahu sahabat atau enggak. Muhammad bin Maslamah Ansori, sahabat. Baik, kelanjutannya di waktu yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.